Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah terfikir olehku untuk berbagi tentang kisah kesedihanku pada program Nurani di malam hari ini. Sebab selain tidak pandai merangkai kata, aku juga merasa tidak kuasa untuk menceritakan kisah pilu yang dialami keluargaku. Tetapi berkat dorongan dari seseorang yang selama ini selalu memotivasi diriku dan mengajari aku arti kesabaran dan ikhlas. Ya, sahabat, yang sebenarnya dari segi usia, beliau lebih cocok menjadi putriku. Dialah Maryam, seorang muslimah yang insya Allah soleha dan juga baik hati, yang nyaris menjadi menantuku. Tetapi kini akhirnya menjadi akrab denganku. Dialah yang kuceritakan segalanya, dan dialah juga yang merangkai kisah ini menjadi kalimat demi kalimat. Aku adalah seorang ibu dari 2 orang putra, Hafiz dan Haris. Meski terlahir dari rahim yang sama, tetapi ternyata kedua anakku ini memiliki watak dan karakter yang berbeda. Meskipun keduanya menyayangi aku dan selalu memperlakukan aku begitu lembut layaknya anak dan ibu, Hafiz adalah putra sulungku yang alhamdulillah di mataku akhlaknya selalu nampak dominan dibanding adiknya. Sejak dalam kandunganku pun, tanda-tanda kesolehannya sudah mulai kurasakan. Betapa tidak, kehamilanku yang pertama begitu kurasakan berbeda dengan kehamilanku yang kedua, di mana kurasakan aku begitu damai, tidak merasa ngidam apapun, dan perangaiku selalu terkontrol baik. Bahkan alhamdulillah selama mengandung Hafiz, puasa Senin Kamisku pun tidak pernah ketinggalan. Entahlah, mungkin karena memang anak pertama, jadi bawaannya menginginkan anaknya lahir dengan sempurna dan kelak menjadi anak yang soleh. Berbeda dengan Haris, saat mengandung dia, ngidamku sering membuatku harus dirawat inap di puskesmas, dan emosiku pun suka meledak-ledak. Maaf, dalam kisah ini, aku tidak sedang membandingkan kedua putraku, tetapi karena yang kukisahkan ini adalah Hafiz, maka aku merasa perlu untuk menceritakan perbedaan Hafiz dan Haris sejak dalam kandunganku. Yang pasti mereka berdua adalah putra tersayangku, dan mereka pun sama-sama sayang padaku. Sejak kecil, Hafiz selalu membantu aku dan ayahnya dalam mencari rezeki. Sebab kami memang bukanlah keluarga yang berada. Kami tinggal di gubuk kecil yang berdiri di atas tanah yang sempit. Gubuk itu tidak layak disebut rumah, karena memang nyaris roboh. Nggak ada kamar, nggak ada dapur. Dalam ruang sempit itulah tempat kami memasak, menerima tamu, dan tidur bersesak-sesakan. Tetapi alhamdulillah anak-anakku tidak pernah mengeluh. Ayahnya Hafiz sehari-harinya bekerja memulung sampah yang bisa dijadikan uang, sementara aku sehari-harinya membuat kue apa adanya untuk dijual keliling kampung. Kadang kue, kadang kerupuk, dan lain-lain. Sebelum Hafiz besar dan berusia 5 tahunan, aku sendiri yang berkeliling kampung menjajakannya. Tetapi setelah Hafiz mampu dan mau menggantikanku dan membantuku menjualkannya, maka akhirnya Hafizlah yang menjajakan daganganku berkeliling kampung. Ya, kadang laku, kadang juga pulang dengan sisa yang masih banyak. Tetapi apapun itu, kami selalu bersyukur dengannya. Sementara di lingkungan kami, hampir semuanya hidup berkecukupan, sehingga kadang hampir-hampir kami tidak dilirik oleh para tetangga. Lebih-lebih Hafiz, sebelum adiknya lahir, tidak ada siapapun anak kampung yang mau berteman dengannya. Kadang malah ia sering dicemooh, anak jorok lah, anak gizi buruk lah, dan lain-lain. Kadang ia pulang ke rumah dengan raut wajah sedih. Tetapi setiap kali kutanya, selalu ia jawab, "Nggak apa-apa, Mak." Kadang aku sedih melihatnya. Alhamdulillah meski selalu dikucilkan oleh teman-teman seusianya, kadang ia ceria bermain sendiri di samping rumah, main perang-perangan sendiri, main drama-dramaan sendiri, dan lain-lain. Aku sedih melihatnya. Kadang kalau lagi sedang nggak ngapa-ngapain, aku yang menemaninya. Hafiz juga rajin minta diajari mengaji. Sebab alhamdulillah meskipun dari keluarga susah, tetapi aku dan ayahnya bisa mengaji dengan makhraj huruf yang baik dan benar. Dan Hafiz pun alhamdulillah selalu ingin diajari mengaji. Kadang, bila sehari saja aku lupa, ia yang selalu mengingatkannya. Katanya nggak seru kalau sehari nggak baca Al-Quran. Padahal usianya saat itu baru 5 tahunan
dan mau beranjak 6 tahun. Qadar Allah, kesedihan menghampiri keluarga kami manakala Hafiz akan masuk kelas 1 SD. Ayahnya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga kami meninggal dunia. Tidak ada yang tahu penyebab beliau meninggal. Tahu-tahu aku dikabari kalau ayahnya Hafiz ditemukan tewas di bawah kolong jembatan tempat biasa ia memulung. Hatiku pedih saat itu. Betapa tidak, kami yang hidup hanya berharap dari kerja keras ayahnya, kini harus kehilangan tulang punggung dalam keluarga kami. Berharap dari jualanku, ya Allah, hampir-hampir tidak ada yang bisa diharapkan darinya. Untung-untungan balik modal. Mendapati peristiwa memilukan itu, kulihat Hafiz begitu terpukul. Sementara Haris saat itu masih berusia 3 tahunan. Hafiz dengan terseduh menjagai tubuh kurus ayahnya yang sudah terbujur kaku, seolah masih ada harapan yang terselip di wajahnya untuk bisa melihat ayahnya bangun kembali. Tetapi sayang, semua sudah berlaku sesuai ketetapan ilahi. Akhirnya, kami hanya bisa berpasrah diri pada Yang Maha Kuasa, sebab hal itu sudah merupakan garisan takdir keluarga kami. Hafiz, yang sabar ya nak. Doakan ayah supaya diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya oleh Allah. Ujarku suatu malam di hari pertama kematian ayahnya. Di gubuk reok itu kami hanya tinggal bertiga. Iya mak, Hafiz akan selalu doakan ayah. Emak juga yang sabar ya, jawab Hafiz berusaha menenangkan aku dari kesedihan yang tidak bisa kusembunyikan. Iya nak, terima kasih. Terus gimana dengan sekolahmu nak? Tahun ini kan seharusnya kau masuk sekolah. Sementara sekarang emak gak punya uang nak, ujarku lagi sambil tertunduk sedih. Mak, gak apa-apa, sekolahnya Hafiz ditunda dulu. Insya Allah Hafiz akan bantu emak untuk nyari uang. Hafiz bisa mulung kok mak. Yang penting kita nggak jadi pengemis. Nggak baik mak, jawab Hafiz dengan polosnya yang membuatku tersentak dan tidak sanggup menyembunyikan air mataku. Subhanallah, anak ini begitu matang cara berpikirnya. Aku tidak menyangka sama sekali ia bisa berpikiran semacam itu. Ujarku dalam hati tidak menyangka dengan ketegaran anakku yang masih kecil dan polos itu. Alhamdulillah Hafiz, emak senang mendengarnya. Meskipun emak sebenarnya ingin kau sekolah sekarang, emak juga sebenarnya gak tega membiarkanmu mulung nak, ujarku lagi. Mak, gak apa-apa, emak di rumah aja jaga adik ya. Nanti Hafiz yang mulung. Dan untuk sekolah, nanti Hafiz main-main ke sekolah kalau habis mulung mak. Siapa tahu dibolehin Pak Guru untuk ikut pelajaran meskipun dari luar jendela kelas mak, jawab Hafiz yang membuatku semakin terharu dan tidak bisa membendung air mataku. Subhanallah nak, semoga Allah melindungimu dan memanjangkan umurmu nak, sehingga kelak bisa menjadi anak yang cerdas dan soleh. Insya Allah mak selalu doain kamu nak. Mak minta maaf gak bisa ngebahagiain Hafiz, ujarku masih tidak percaya dengan jawaban-jawaban polos anakku. Amin, terima kasih mak. Hafiz juga akan selalu mendoakan emak dan adik. Semoga kalian juga senantiasa dijaga oleh Allah dan dipanjangkan umur kalian. Sekarang mak istirahat dulu ya. Hafiz mau ngaji, sebentar baru istirahat, jawab anakku, lalu beranjak mengambil Quran kecil yang sudah sangat lusuh itu. Ku dengar bacaan Qurannya semakin lancar dan fasih. Begitulah, akhirnya hari-hari kami lalui dengan kehidupan yang sangat prihatin. Hafiz yang pergi memulung setiap harinya, sementara aku di rumah menjaga adiknya dan masih dengan rutinitas menjual kue apa adanya keliling kampung sambil menggendong Haris. Meski tinggal di sebuah perkampungan yang di dalamnya banyak orang-orang yang hidupnya serba ada, namun tidak ada satupun warga dan tetangga yang mau peduli dengan kehidupan kami. Seolah-olah kami tidak pernah ada di tengah-tengah mereka. Bahkan bantuan dari kelurahan untuk orang miskin seperti kami pun tidak pernah aku terima. Tetapi meskipun demikian, kami tetap tegar menjalani hidup dengan bahagia. Setiap harinya pun, alhamdulillah Hafiz selalu bawa uang dan makanan. Kadang 6 ribuan,
kadang 12 ribuan. Tapi alhamdulillah, makanan pun selalu dia bawa. Nah, ibu lihat setiap pulang mulung, kau selalu bawa makanan. Siapa yang ngasih sih? Dulu ayahmu saja waktu masih hidup gak pernah bawa makanan buat kami seperti ini. Kau tidak mengemiskan, nak? Tanyaku dengan lembut, namun dengan nada menginterogasi. Karena aku tidak mau anak-anakku hidup dari belas kasihan orang lain. Mak, alhamdulillah Hafiz gak pernah ngemis, mak. Alhamdulillah Hafiz selalu ingat nasihat dan pesan mak. Hafiz juga malu ngemis, mak. Biar miskin begini, kita gak boleh minta-minta. Dulu juga Hafiz pernah dengar dari Pak Guru di sekolah, katanya Allah tidak suka dengan orang-orang yang tangannya di bawah, mak. Alhamdulillah, Hafiz bekerja seperti biasa. Tetapi sore harinya Hafiz mampir di warung makannya Pak Dadang. Biasanya beliau nyuruh Hafiz macam-macam, mak. Kadang disuruh beli air, kadang angkat belanjaannya, dan lain-lain. Jadi kalau pulang, Hafiz selalu diminta untuk singgah di warungnya. Biasanya dikasih nasi bungkus. Ya, Hafiz bawa pulang ke rumah deh untuk emak dan adik. Emak senang kan? Ujarnya menjelaskan dengan wajah berbinar. Alhamdulillah, nak. Emak senang mendengarnya. Terus kamu sendiri sudah makan, nak? Dan tadi kau bilang dengar penjelasan dari Pak Guru di sekolah. Emang kamu sering ke sekolah, nak? Apa Pak Guru nggak marah? Jawabku memberi apresiasi dan sedikit menyelidik. Iya, mak. Hafiz sudah makan. Hafiz sudah kenyang kok. Setiap hari Jumat dan Sabtu, Hafiz selalu mampir ke sekolah, mak. Hafiz mengikuti pelajaran Pak Guru dari luar kelas, mak. Hafiz senang. Tapi kalau hari Senin sampai hari Kamis, Hafiz nggak bisa ke sekolah, mak. Sebab biasanya yang ngajar bukan Pak Guru, tapi Bu Guru. Biasanya kaca jendelanya ditutup dan kain gordennya juga ditutup. Jawab Hafiz masih dengan wajah yang berbinar. Air mataku jatuh menetes di pipi saat itu. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba hanyalah orang tua yang tidak mampu memberi kebahagiaan pada anak-anaknya. Ampuni hamba ya Allah, ujarku dalam doa-doa kecilku. Mak, emak nangis ya? Kenapa emak nangis? Nggak ada cerita Hafiz yang sedih kok. Hafiz senang dengan kehidupan Hafiz yang sekarang, mak. Coba mak bayangkan, meskipun Hafiz masih kecil, alhamdulillah Hafiz sudah bisa bantu emak. Hafiz tidak manja, dan Hafiz juga nggak cengeng. Mak doain Hafiz ya, biar gede nanti bisa dapat kerja yang bagus. Mak jangan sedih ya, ujar Hafiz menenangkan aku dari isak tangisku. Dan aku memeluk raja kecilku yang polos itu. Terima kasih, nak. Terima kasih. Emak senang mendengarnya. Sekarang Hafiz sholat isya dulu ya, terus ngaji, lalu bobo. Jawabku perlahan. Jujur hatiku begitu pilu bila mengingat anak-anakku yang kadang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Bahkan kadang aku merasa tidak becus menjadi orang tua. Dan setiap dia pulang membawa makanan, aku tidak tahu apakah ia jujur dengan jawabannya yang selalu bilang sudah makan, udah kenyang. Sebab aku sendiri pernah suatu malam mendapatinya mengerang kesakitan di tengah malam buta. Namun begitu ia sadar bahwa aku telah terjaga dan mengetahui kalau ia sedang mengerang kesakitan, memegang perutnya yang sedang kesakitan, kulihat ia pura-pura tidur pulas. Namun naluriku sebagai seorang ibu mengatakan kalau ia sedang kesakitan. Ya Allah, betapa mulianya hati putraku. Kehidupan yang keras telah mengajarinya arti ikhlas dalam memberi. Semoga Allah senantiasa menjaganya. Amin, ujarku dalam hati. Alhamdulillah, meskipun dengan aktivitas mulungnya yang menyita waktu, namun Hafiz tetap istiqomah dengan kewajibannya sebagai seorang muslim. Setiap mau mulung, ia selalu membawa Quran kecil yang sudah lusuh di kantong kresek. Ia juga selalu membawa pakaian bersih bersama dengan Quran itu. Katanya kalau sudah waktunya sholat, ia selalu menghentikan aktivitas mulungnya dan menjalankan kewajiban sholat fardunya. Katanya juga kadang saat mulung, ia memanfaatkan untuk murojaah hafalan Qur'annya. Yang kuingat perkataannya saat mau berangkat memulung di pagi hari, tepatnya di hari Jumat. Mak, siapkan pakaian bersih buat Hafiz ya. Hari ini hari Jumat loh, mak. Biasanya kalau hari Jumat begini, Hafiz berhenti memulung 2 jam sebelum sholat Jumat, mak. Karena Hafiz harus mandi, ganti baju, dan siap-siap sholat.
Alhamdulillah Hafiz juga sudah hafal 5 juz, Mak. Karena Hafiz selalu mengulang-ulang bacaan Quran Hafiz selama mulung, Mak. Pokoknya karena mulung sambil membaca Quran, enak rasanya. Barang-barang bekas pun tidak terasa jadi penuh di karung. Ujarnya sangat polos. Pendengar Nurani yang baik, aku bangga sekali dengan anak sulungku ini. Hingga akhirnya dengan bergulirnya waktu, membawa usianya pada sebuah kematangan hidup. Meski hidup tertatih-tatih, namun akhirnya ia mampu bertahan dengan hidup yang penuh dengan banyak cobaan. La qadarallah, Hafiz juga akhirnya nggak bisa dan tidak pernah mengenyam bangku sekolah formal karena mahalnya biaya sekolah dan mahalnya peralatan sekolah. Namun meski demikian, Hafiz pandai membaca dan menulis pula. Aku tidak pernah mengajarinya karena memang aku juga tidak pandai baca tulis. Semua dia dapatkan dari belajar jarak jauh di balik jendela kelas setiap Jumat dan Sabtu. Kadang ia kembali mengulang-ulang di rumahnya. Ia juga sering membawa pulang koran-koran bekas untuk dia baca agar mudah dan lancar membaca. Dan alhamdulillah begitu ia dewasa, ia pun seperti anak yang pernah sekolah. Ia pandai menghitung, tulisannya indah dan rapi, dan bacaannya pun lancar layaknya orang sekolah. Dari segi rupa juga, alhamdulillah Hafiz tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan bersih. Andai ia tidak pulang ke rumah, mungkin tidak ada yang tahu kalau ia anak seorang pemulung. Sehari-harinya Hafiz bekerja sebagai guru ngaji di sebuah masjid yang tak jauh dari kampung kami. Itu dilakoninya sore atau malam hari, karena kalau di kampung, jasanya tidak termanfaatkan. Banyak warga yang pandang enteng dengannya. Hafiz juga rajin sekali mengikuti majelis-majelis ilmu yang digelar di kota. Entah dari organisasi mana, yang pasti sejak usianya 16 tahun dan memulung saat itu, hingga ia berusia 23 tahun, ia rajin sekali ke kota untuk sekedar menimba ilmu syar'i. Dan selama itu ia menjalaninya dengan hanya jalan kaki dari rumah ke kota yang jaraknya 17 km. Kadang ia pamitan dan pulang tengah malam. Kadang kalau pengajiannya bertepatan dengan malam Jumat, ia selalu pamit untuk mabit di masjid. Hafiz juga tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamisnya. Di rumah juga ia selalu menyempatkan diri untuk sholat duha sebelum berangkat mulung. Alhamdulillah gubuk kami yang nyaris roboh itu pun telah dia perbaiki dengan triplek dan bahan seadanya. Yang pasti tak sedingin dulu kalau malam hari, dan air hujan gak lagi merembes ke dalam rumah kalau hujan. Sementara Haris, ia dibiayai sekolahnya oleh Hafiz mulai dari SD hingga SMA-nya. Meskipun ia sendiri tidak pernah mengenyam pendidikan formal, Hafiz tumbuh menjadi anak yang sopan, rendah hati, tekun belajar ilmu syar'i, dan tidak kenal putus asa. Dia juga selalu menyisihkan uang ala kadarnya padaku untuk disimpannya. Ya, katanya kalau kutanya, biar aku bisa diberangkatkan umroh atau haji. Dan aku sangat bangga sekali dengannya. Bahkan di usia yang setara kelas 3 SMP saat itu, dia berhasil menamatkan hafalan 30 juznya, dan hafalan begitu jelas dan fasih. Katanya ia selalu setor pada salah seorang imam masjid di kota, dan ia selalu perdengarkan padaku. Subhanallah. Hingga suatu hari, saat ia sedang di rumah, yang kebetulan sebelum berangkat memulung, aku menyampaikan sesuatu padanya. Nak, Mak ingin tanya sesuatu padamu. Boleh? Tanyaku. Apa itu, Mak? Tentang fikih, akidah, atau jawabnya serius? Bukan, Nak. Mak cuma mau nanya nih, apa Hafiz tidak berpikir untuk segera menikah? Mak juga kan kepengen nimang cucu darimu, Nak. Ujarku perlahan-lahan. Kulihat ia terdiam sejenak. Mak, kalau ditanya soal itu, jujur Hafiz juga ingin sekali menikah, Mak. Tetapi ada cita-cita Hafiz yang ingin Hafiz wujudkan sebelum Hafiz menikah. Jawabnya singkat. Apa itu, Nak? Apa ada impianmu yang masih belum terwujud? Tanyaku perlahan. Iya, ada, Mak. Hafiz ingin Mak naik haji atau minimal umroh ke Tanah Suci. Dan sebuah kebahagiaan buat Hafiz bila Hafiz berhasil mewujudkannya, Mak. Jawabnya lagi. Subhanallah, Nak. Mak terharu mendengarnya. Tetapi apa tidak sebaiknya kau tunda dulu niatmu itu, Nak? Lagian naik haji dan umroh sekarang kan mahal. Pernikahanmu dan masa depanmu juga lebih penting, Nak. Siapa tahu dengan kau menikah, rezekimu nanti malah semakin terbuka.
Emak ikhlas kok. Emak justru ingin agar kau cepat-cepat menikah. Ujarku memahamkan dia. Sesaat kulihat ia terdiam, lalu perlahan menghela nafasnya dalam-dalam. Mak, kalaupun Hafiz ingin menikah sekarang, apa ada wanita yang mau dengan Hafiz, Mak? Mak kan tahu, sejak dulu Hafiz tidak punya teman. Jangankan teman wanita, Mak, teman laki aja kadang gak suka bergaul dengan Hafiz. Hafiz gak yakin, Mak. Jawabnya pesimis. Nah, jodoh itu rahasia Allah. Dia yang lebih tahu tentang siapa jodohmu. Meskipun kau tidak memiliki pilihan, siapa tahu dengan doa-doa kita, Allah akan memberimu jodoh yang terbaik. Emak juga selalu mendoakanmu, Nak. Apa tidak sebaiknya kau minta dicarikan jodoh pada para ustadz tempatmu belajar agama di kota? Siapa tahu mereka bisa bantu. Jawabku berusaha membangun kepercayaan diri padanya. Iya, Mak. Terima kasih atas semua dukungan dan doa-doa emak. Hafiz akan coba bicara dengan Ustadz Mustafa. Beliau adalah imam masjid sekaligus Ustadz yang selalu Hafiz setoran hafalan padanya. Semoga aja ada wanita yang mau menikah dengan Hafiz, Mak. Mohon doanya ya. Jawabnya dengan raut wajah ceria. Dan aku pun merasa bahagia mendengarnya. Hari-hari pencarian jodoh bagi anakku itu begitu mendebarkan, bahkan kadang diwarnai dengan air mata. Menurut Hafiz, ustadznya sudah beberapa kali menawarkan dirinya pada beberapa orang akhwat, namun tidak satupun yang mau menerimanya. Alasannya variatif. Ada yang menolak karena belum cocok, ada yang masih ingin kuliah, ada yang belum diizinkan orang tuanya untuk menikah, dan lain-lain. Mendengar kabar itu hatiku sedih dan pilu. Kasihan dengan nasib anakku yang tidak pernah merasakan bahagia dari lingkungannya, selalu tertolak di lingkungan pergaulannya, bahkan ketika hendak menikah sekalipun. Hingga suatu sore, kami dikabarkan oleh ustadznya bahwa ada satu orang akhwat yang meminta kami untuk silaturahim kepada keluarganya dan melamarkan langsung dirinya pada keluarga besarnya. Mendengar semua itu, seolah ada angin segar menerpa kehidupan kami. Hafiz juga begitu gembira mendengarnya. Akhirnya, seperti biasa dia mengenakan pakaian terbaik dan terbagusnya untuk pergi melamarkan akhwat tersebut. Dan tak biasanya Hafiz pun memintaku untuk menemaninya pergi melamarkan akhwat itu. Katanya kalau nanti lamarannya diterima, aku diminta untuk melihat wajah akhwat itu. Karena baginya, bila akhwat tersebut baik menurutku, maka ia tidak akan menolaknya. Dan dengan riang gembira aku pun bersiap untuk menemani putraku melamarkan calon bidadari hatinya. Masa-masa mendebarkan itu semakin terasa manakala kami memasuki rumah kediaman akhwat. Yang ku tahu nama akhwat itu adalah Maryam. Bila melihat dari kondisi rumahnya, Maryam juga bukan dari kalangan orang berharta. Rumahnya pun sangat sederhana sekali. Artinya Maryam masih sekufu dengan kami, meskipun tidak sesusah kehidupan keluarga kami. Pada saat memasuki rumah sederhana itu, ternyata sudah ada keluarga besarnya yang sudah menanti kami. Sementara aku tidak melihat sosok Maryam di tengah-tengah mereka. Mungkin Maryam berada di dalam kamarnya. Hingga akhirnya, dialog lamaran pun mulai berjalan alot. Ustadz Mustafa mulai angkat bicara, memecah suasana saat itu. Dengan seksama Ustadz Mustafa menyampaikan maksud kedatangan kami saat itu. Dan suasana semakin tegang saat dari pihak keluarga Maryam menanyakan tentang uang nikah yang disanggupi oleh putraku. Sesaat kulihat Ustadz Mustafa dan Hafiz saling berpandangan. Hingga akhirnya Ustadz Mustafa pun kembali angkat suara. Insya Allah, kesanggupan anak Hafiz dan keluarganya dalam urusan ini adalah sebesar 5 juta rupiah. Ujar Ustadz Mustafa menjawab pertanyaan pihak keluarga Maryam. Mendengar jawaban Ustadz Mustafa saat itu, tiba-tiba suasana yang hening itu menjadi riuh dengan tawa yang memecah dari seluruh keluarga besar Maryam yang sempat hadir saat itu. Tawa itu begitu menyakitkan hatiku, sebab tawa itu bukan bermakna kebahagiaan, tetapi bermakna ejekan bagi aku dan Hafiz. Kulihat Hafiz menundukkan pandangannya, diam 1000 bahasa. Sementara Ustadz Mustafa merasa heran dengan tingkah keluarga Maryam. Hingga tiba-tiba kakak kandung Maryam berujar, "Kalian ini lucu. Ustadz, adikku itu cantik. Insya Allah soleha juga. Masa dihargai setara dengan pelacur gitu? Dia Hafiz, di kota kita ini, kalau mau booking pelacur aja, harganya mahal, Dek. Masa melamar adikku saja kau hargai dengan harga murah seperti itu?"
Ujar kakaknya Maryam masih terbahak-bahak dan disambut dengan tawa yang semakin memecah dari keluarga Maryam. Maaf Pak, justru karena adik Anda bukan pelacur, maka kami datang melamar adik Anda. Sebab insya Allah anak Hafiz ini juga seolah soleh dan bertanggung jawab. Bukankah yang 5 juta ini juga hanya untuk acara-acara kecil-kecilan saja Pak? Buat apa kita menghambur-hamburkan uang untuk acara-acara yang jauh dari tuntunan syariat? Yang pasti intinya itu adalah ijab kabulnya Pak, keabsahan pernikahan mereka. Jawab Ustadz Mustafa dengan tenang. Ustadz, kalau memang gak sanggup bilang aja deh. Kalau baru segitu uangnya di Hafiz, sebaiknya disimpan dulu deh. Siapa tahu nanti beranak pinang. Dan lupakan deh kalau di Hafiz dan Pak Ustadz pernah berharap melamar adik saya. Karena biar miskin begini Pak Ustadz ya, kami juga berhak dong mencarikan calon suami yang mapan dan kaya buat adik kami. Hampir saja kami tertipu dengan penampilan di Hafiz ini. Gagah, rapi, bersih, taunya miskin. Jawab lelaki yang ternyata adalah kakaknya Maryam. Air mataku menetes saat itu. Tidak pernah ada orang yang menghina keluargaku langsung di hadapanku saat itu. Perlahan aku pun memandangi wajah putraku yang menunduk dalam-dalam. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, kami berpamitan pulang dengan kesedihan yang teramat sangat. Ustadz Mustafa juga selama dalam perjalanan berusaha membesarkan hatiku dan putraku. Pendengar Nurani Budiman, setelah peristiwa itu, kulihat Hafiz semakin tekun ibadahnya. Seolah masalah yang baru saja menimpa kami saat itu justru menambah motivasi ibadahnya. Hingga akhirnya aku bertanya tentang kondisi hatinya. Jiwa keibuan dalam diriku masih tak mampu membendung air mataku manakala mengingat peristiwa penghinaan itu. Nah, apakah kau baik-baik saja? Hafiz tidak sedang sedih kan? Tanya aku dengan air mata yang mulai menetes di pipiku. Iya Mak, alhamdulillah Hafiz baik-baik saja. Hafiz justru sangat mengkhawatirkan emak. Hari itu seharusnya Hafiz tidak mengajak emak supaya emak gak sedih kayak gini. Jawabnya perlahan. Tidak Nak, justru emak senang kau ajak hari itu supaya emak bisa ikut merasakan kepedihanmu. Sebab mungkin selama hidupmu kau selalu mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang-orang, tetapi kau menyembunyikannya dari emak. Kau jangan sedih ya Nak. Insya Allah masih banyak wanita yang lebih baik dari mereka-mereka yang pernah menolakmu. Jawabku berusaha membesarkan hatinya dan menahan air mataku. Iya Mak, gak usah difikirkan. Begitulah hidup Mak. Kadang menurut kita baik, ternyata belum tentu bagi Allah. Allah yang paling tahu dengan siapa kita akan disandingkan Mak. Allah juga yang sudah menentukan dengan siapa nanti Hafiz akan bersanding. Dalam hidup ini, tidak banyak yang Hafiz impikan. Hafiz hanya berharap agar Mak dan adik Haris akan bahagia selamanya. Bahkan untuk kebahagiaan kalian, insya Allah Hafiz siap berkorban apapun. Mak yang sabar ya. Hafiz juga minta maaf bila sampai hari ini keinginan emak yang begitu ingin melihat Hafiz menikah dan memberikan cucu bagi emak belum terwujud. Hafiz hanya berharap, meskipun ternyata nanti pada akhirnya Hafiz tidak akan menemukan pendamping hidup Hafiz di dunia ini, semoga emak akan mendapatkannya dari Haris. Insya Allah Haris bisa mewujudkan impian emak dan bisa memberikan emak cucu yang lucu-lucu buat emak. Jawab Hafiz dengan nada-nada aneh saat itu. Astagfirullah Nak, kau ini ngomong apa sih? Emak yakin Allah akan memberimu jodoh di dunia. Emak juga selalu berdoa semoga umurmu panjang Nak. Jawabku merasa heran dengan penuturan anakku yang agak lain malam itu. Hingga beberapa saat kemudian datanglah Haris dan duduk dekat kakaknya. Dari mana kau Nak? Tanyaku pada Haris. Habis belajar kelompok Mak, ada apa sih? Sepertinya kalian lagi ngebahas masalah serius gitu. Jawab Haris. Enggak Dek, kami cuma ngebahas masalah keluarga kita. Kau sekolah yang benar ya. Bahagiain emak. Jangan biarkan emak kecewa, apalagi sampai nangis. Pokoknya kakak selalu berdoa yang terbaik untukmu Dek, ujar Hafiz menasihati adiknya. Iya Kak, kakak juga ya, semoga dapat istri yang cantik dan soleha. Amin, ujarnya dengan tersenyum. Amin Dek. Dek, nanti kalau kakak sudah gak ada lagi, kau gak boleh cemen ya, gak boleh bandel.
gak boleh nakal. Kasihan emak, beliau sudah tua. Sudah seharusnya kita sebagai anaknya yang gantian ngebahagiaan emak. Dan untuk emak, uang yang emak simpan itu dipakai aja seperlunya untuk kebutuhan kalian. Mohon maaf bila nanti Hafiz juga tidak bisa memberangkatkan emak ke tanah suci. Tetapi apapun itu, Hafiz doakan semoga emak dan Haris kuat dalam menjalani hidup ini, meskipun kelak nanti tanpa Hafiz lagi. Ujarnya lembut dengan butiran kristal di kelopak matanya. Kau ini ngomong apa sih, nak? Kok jadi ngelantur gitu? Pokoknya emak mau kalian berdua temani emak sampai emak mati. Emak gak mau kehilangan kalian berdua. Jadi jangan sekali-kali kau ngomong kayak gitu lagi, Hafiz. Ujarku membantah argumennya. Iya nih, gak tahu kenapa dengan Kak Hafiz kayak mau mati aja, colet Haris. Hus, kau ini ngomong apa sih? Ucapan itu doa loh. Tugasku perlahan dan suasana saat itu semakin mengharu biru. Besok harinya aku dapati Hafiz dengan wajah yang berbinar ceria dan senyum yang selalu menyungging di bibirnya. Ada apa, Hafiz? Kok senyum-senyum gitu sih? Aneh deh, gak biasanya. Tanyaku perlahan dengan nada bercanda. Iya, Mak. Tadi malam Hafiz habis mimpi indah banget. Pokoknya indah deh, ujarnya singkat, masih dengan senyum yang berbinar. Mimpi apa sih? Ceritain ke emak dong, emak jadi penasaran. Tanyaku penasaran. Emak mau tahu aja. Ya udah, tapi jangan ngeledek ya, ujarnya singkat. Iya, mimpi apa sih, nak? Bikin penasaran emak, tanyaku. Emak, semalam Hafiz tuh mimpi didatangi oleh seorang gadis berjilbab dengan pakaian yang indah sekali. Parasnya juga cantik, Mak. Cantik sekali. Hafiz gak pernah melihat gadis manis cantik wanita itu, Mak. Terus gadis itu bilang, Mas Hafiz, akulah wanitamu. Gitu, Mak. Setelah itu Hafiz terbangun deh, jawab putraku dengan senyum yang berbinar. Pasti Hafiz masih kepikiran dengan pernikahanmu yang gagal itu ya. Hingga ke bawah sampai mimpi gitu. Gak usah difikirkan lagi, nak. Kalau jodoh, pasti kau akan dapat juga calon istrimu, jawabku membesarkan hatinya. Iya, Mak, mungkin saja begitu. Lagian, wanita yang biasa-biasa aja gak ada yang mau dengan Hafiz, Mak. Apalagi yang cantik kayak gadis misterius yang datang dalam mimpi Hafiz itu. Jawab anakku mulai menyadari kalau itu hanya mimpi biasa. Dan percakapan itu berlalu begitu saja. Di besok harinya usai sholat subuh pun, kejadian itu kembali berulang. Dan ketika kutanya, jawabannya masih sama. Katanya ia kembali didatangi oleh gadis yang teramat cantik dan menggunakan pakaian yang indah, lalu memberi harapan pada anakku. Katanya, akulah wanitamu lah. Katanya, aku dicipta oleh Allah untukmu lah. Aku sendiri merinding mendengarnya. Hingga subuh ketiga, aku masih mendapatinya dengan wajah yang berseri-seri dan berbinar. Saat kutanya lagi, katanya ia kembali didatangi oleh wanita itu. Dan wanita itu berkata, Mas Hafiz, akulah wanitamu, Mas. Aku dicipta untuk menemanimu. Dan akulah yang kelak akan mendampingimu. Kamu bersabarlah, Mas. Karena pernikahan kita tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah kita akan bersatu, Mas. Aku akan menjadi istri yang baik dan akan taat padamu, ujar Hafiz menjelaskan mimpinya. Mendengar uraian mimpi yang diceritakan anakku saat itu, bulu kuduku semakin merinding. Bila ini hanya mimpi biasa, kenapa sampai 3 kali wanita cantik itu datang dalam mimpi anakku? Kalau itu hanya mimpi biasa, kenapa gadis itu datang dengan memberi harapan yang sama pada putraku? Apa artinya semua ini, ya Rob? Aku juga melihat banyak perubahan dalam diri anakku. Betapa tidak? Sejak saat itu, keceriaannya tidak pernah hilang. Wajahnya pun tampak bercahaya. Sholat tahajud dan duhanya pun semakin tekun ia lakukan. Bahkan dalam hal mencari rezeki pun ia kelihatan bersemangat sekali. Kadang ia pulang malah membawa uang 50 hingga 100-an ribu rupiah. Katanya kejar target lah, karena sebentar lagi ia akan menikah lah. Bahkan katanya, ia juga mungkin akan pergi tinggalkan aku, dan lain-lain. Aku merasa sangat aneh dengan putraku. Bahkan di malam-malam usai 3 kali ia didatangi gadis cantik tersebut, Hafiz seolah tidak kelihatan letih. Betapa tidak? Habis harian memulung malam harinya, habis harian memulung di siang hari, malam harinya ia gunakan untuk memurojaah hafalan Qur'annya hingga larut malam. Kemudian tidur beberapa menit saja, lalu bangun lagi untuk sholat tahajud.
Aku mendapati hal itu berulang-ulang, karena memang aku sering terjaga pula berulang-ulang. Beberapa hari setelah bertemu dengan gadis cantik itu, Hafiz juga banyak memberi pesan-pesan kehidupan padaku dan Haris, terutama masalah ibadah. Dia berharap bahwa kelak aku dan Haris bisa menjadi penghafal Quran juga, dan mendapati keanehan-keanehan tersebut membuatku semakin terdiam dan bersedih. Ya Allah, apa yang sedang terjadi pada anakku saat ini? Apakah ini pelarian atas kekecewaan-kekecewaan yang pernah dialaminya sejak kecil, hingga pernikahannya yang gagal tempo hari? Ya Rob, sabarkan anakku dalam menghadapi ujian hidup ini ya Rob. Hingga suatu pagi, kalau nggak salah ingat saat itu baru jam 3 dini hari, Hafiz sudah membangunkan aku, dan dia berkata bahwa pagi ini adalah hari pernikahannya. Pagi ini ia akan menikah, karena gadis yang dilihatnya dalam mimpi itu kembali mendatanginya dan menyampaikan kabar kalau pagi ini antara pukul 7 dan 8 ia akan datang menjemput anakku. Saat Hafiz menyampaikan hal itu, perasaanku semakin merinding. Entah apa yang sedang terjadi pada putra kesayanganku saat itu. Rasanya aku pun tidak bisa membendung air mataku. Kupeluk ia dengan erat sambil berujar, "Sabar nak, jangan terlalu berhalusinasi tinggi. Nanti kau akan stres nak. Sabar ya, serahkan semuanya pada Allah," ujarku perlahan. "Tidak Mak, Hafiz tidak sedang berhalusinasi. Hafiz akan menikah Mak. Mak doakan dia. Dan Hafiz mohon pada Emak tetap sabar dalam hidup ini. Jaga Haris baik-baik ya Mak. Hafiz doakan semoga Emak dan Haris kelak akan bahagia. Maafkan Hafiz juga Mak, karena hingga hari ini Hafiz masih belum bisa bahagiain Emak. Mak yang sabar ya," jawab Hafiz dengan nada serius, seolah-olah ia sedang serius dan tidak sedang main-main dengan ucapannya. "Sekarang Emak tidur lagi ya. Hafiz minta maaf udah ngebangunin Emak. Hafiz cuma ingin sekali dipeluk Emak untuk yang terakhir kalinya. Emak yang sabar ya," ujar Hafiz lagi sambil memelukku, kemudian memintaku untuk berbaring lagi. Hingga aku pun mengikuti anjurannya, karena memang perasaan ngantukku tidak kuasa kutahan. Namun meski demikian, aku pun tetap nggak habis pikir dengan kejadian itu. Pendengar Nurani yang budiman, hingga usai sholat subuh di masjid, kulihat Hafiz sedang bersiap-siap, seolah akan menunggu seseorang. Dan ia sangat yakin bahwa seseorang yang telah memberikan harapan dan janji untuk mendampingi hidupnya dan akan menjemputnya pagi ini benar-benar akan datang. Sebagai orang tua, aku hanya bisa memandanginya dengan air mata yang tidak bisa kubendung. Aku berharap bahwa anakku masih normal kejiwaannya. "Mak, Hafiz sudah siap nih. Hafiz sudah mandi dan berdandan Mak. Dia pasti datang Mak. Dia sudah janji pada Hafiz. Biar Hafiz nunggunya di depan aja Mak, sambil murojaah," ujarnya perlahan. Dan aku hanya bisa memandangnya sambil berusaha menahan air mataku. Beberapa saat kemudian aku beranjak memungut kayu bakar di belakang rumah. Tidak ada firasat apapun terlintas di benakku, selain kesedihan melihat kondisi batin anakku yang mungkin sedang terganggu. "Ya Rob, kuatkan hati anakku ya Allah," ujarku dalam hati. Kira-kira kurang lebih 40 menit aku berada di belakang rumah memungut kayu bakar. Hingga akhirnya aku kembali ke rumah dan menjumpai anakku yang hari itu katanya sedang menunggu bidadari hatinya. Kulihat Hafiz masih duduk nyandar di depan rumah. Posisinya juga masih sama. Namun kali ini ia duduk nyandar. Kupikir ia sedang kecapean karena kelamaan menunggu pujaan hatinya itu. Tetapi alangkah kaget dan tersentaknya aku manakala melihat anakku duduk bersandar di depan pintu sambil mendekap Quran lusuhnya itu. Di bibirnya masih terlukis senyuman indah, namun tubuhnya sudah tidak bergerak lagi. Saat itu kayu bakar yang baru saja aku pungut, kubuang, dan aku berlari mendapati anakku yang duduk depan pintu dengan wajah berbinar dan senyum yang nampak dari bibirnya. Aku berteriak histeris manakala mengetahui bahwa tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi. Hafiz telah pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya. "Hafiz anakku, bangun nak, bangun Hafiz, ini emak nak. Ada apa denganmu Hafiz? Bangun, ini emak nak." Ya Allah, saat melihat perubahan sikapnya beberapa hari ini, kupikir jiwanya sedang goncang sehingga ia bersikap demikian. Kupikir jiwanya sedang terganggu mendapati sikap anehnya belakangan ini. Tetapi ternyata semua perilakunya itu
akibat akan pergi untuk selama-lamanya meninggalkan aku dan adiknya. Hafiz, maafkan emak nak, maafkan emak. Emak kurang sensitif dengan perubahanmu. Emak gak nyangka secepat ini engkau pergi meninggalkan emak. Ya Allah, aku menyayangi anakku, tetapi ternyata engkau lebih sayang dia ya Rob. Terimalah seluruh amal ibadah anakku ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Robbi. Aku ibunya, aku yang telah melahirkannya, dan aku yang telah merawatnya ya Allah. Dan aku bersaksi bahwa anakku adalah anak yang soleh ya Allah. Anakku adalah anak yang taat kepadamu dan begitu baik perilakunya pada aku ya Rob. Bahagiakan anakku ya Allah. Bahagiakan anakku dengan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Hafiz anakku, selamat jalan nak. Selamat jalan emak ucapkan padamu. Semoga engkau bahagia di alam sana. Maafkan emak yang selama ini tidak pernah bisa membahagiakanmu nak. Maafkan juga emak karena selama ini kurang perhatian padamu, ujarku histeris di depan anakku. Beberapa saat kemudian para tetangga datang mengerumuni rumahku. Hampir semua tidak ada yang percaya dengan kepergiannya, karena memang Hafiz hampir-hampir tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan pergi untuk selama-lamanya. Dia pun jarang terlihat sakit dan mengeluh, hingga para tetangga merasa heran dengan kepergian yang begitu mendadak. Decak kagum pun banyak kudengar selentingan dari para pelayan, karena jenazah anakku bersinar dan beraroma wangi. Ya Allah, semoga hal ini menjadi pertanda kematian yang baik bagi putraku. Semoga ia meninggal dengan husnul khotimah ya Allah. Dan memang sebelum ia pergi, ia telah bersiap diri menanti kematian tersebut. Tetapi saat itu ia tidak menyebutnya dengan kematian. Ia hanya menyebutnya bahwa hari ini ia akan menikah. Hari ini pernikahannya dengan seorang wanita yang teramat cantik, yang selalu mendatanginya. Makanya sebelum ia menunggu waktu yang telah dijanjikan oleh wanita itu, ia telah mandi lebih dahulu dan mengenakan pakaian yang indah pula, pakaian yang indah yang pernah ia miliki. Dan kini sosok anak soleh itu telah tiada. Sosok anak yang berbakti itu telah pergi untuk selama-lamanya, dan aku hanya bisa mengenangnya dalam doa-doaku. Ya Rob, semoga kelak kami akan dikumpulkan dengannya dan dengan orang-orang yang soleh. Dan hingga hari ini aku masih belum bisa mendeskripsikan tentang siapa gadis cantik yang telah memberi harapan indah padanya hari itu. Aku juga masih belum bisa menyimpulkan apapun tentang mimpi-mimpi anakku waktu itu. Tetapi aku bersaksi bahwa 3 hari sebelum meninggal, ia selalu menceritakan tentang mimpinya yang bertemu dengan gadis cantik, dengan pakaian indah yang ia tidak pernah melihat sosok seperti gadis itu di dunia ini. Entahlah, semoga ia bahagia di alam sana. Semoga ia telah menemukan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Selamat jalan anakku, selamat jalan. Demikianlah kisahku di malam hari ini. Aku hanya berharap doa yang tulus dari kalian. Sungguh, tidak ada tendensi apapun dalam hatiku manakala bertutur tentang kisah kehidupan keluargaku di malam hari ini. Semoga ada ibroh yang bisa kita petik bersama. Terkhusus Ukhti Maryam yang sudah membantu emak menuliskan kisah ini. Emak ucapkan terima kasih nak. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.